Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang pada yang terhormat Bapak Ismail selaku Ketua K3S beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus Tapan Tambak. Yang kami hormati pula Ketua PKG Kecamatan Muncar beserta anggota yang telah hadir pada pagi hari ini, Bapak Ketua KKG beserta anggota kepanitiaan pada acara hari ini, dan tak lupa pula kepada pemateri pelatihan peningkatan kompetensi pedagogi guru SD yang pada hari ini, dan juga Bapak Ibu undangan peserta acara pengimbasan program prioritas nasional pelatihan pedagogi guru SD yang diselenggarakan oleh KKG Gugus Tapan Tambak pada hari ini Selasa 4 November 2025. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ridho dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka langsung saja akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat dilangsungkan dengan doa. Alhamdulillah, semoga acara ini dapat berjalan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Sambutan kepada Bapak K3S, Bapak Muhammad Ismail, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi hari ini jenengan dihadirkan, ini ada dua pengimbasan. Yang pertama pengimbasan pedagogik, yang kedua pengimbasan pembelajaran mendalam. Kenapa panjenengan ini perlu diimbas? Karena kemarin yang ditugaskan ke Malang itu Mas Ria, pedagogik itu apa? Pedagogik itu ilmu dan seni yang mempelajari tentang mendidik kepada anak. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025, pengimbasan pedagogik dan pembelajaran mendalam kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama. Yang selalu saya sampaikan bahwasanya saya di depan ini bukan menggurui panjenengan, itu yang pertama. Dan juga bukan narasumber. Saya bukan orang pintar, bukan orang narasumber, tapi narahubung Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan dari Malang, dari BPGTK Provinsi Jawa Timur, saya sampaikan di sini. Jadinya bukan narasumber tapi narahubung. Langsung saja Bapak Ibu, di sini kita akan belajar bersama. Yang pertama terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya sampaikan lagi Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran kita pada sesi ini yaitu peserta mampu memahami konsep pembelajaran mendalam. Kemudian peserta mampu menganalisis dimensi profil lulusan. Kemudian peserta mampu mengidentifikasi prinsip pembelajaran mendalam. Peserta mengidentifikasi pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam, dan peserta mampu menganalisis kerangka pembelajaran mendalam. Yang menjadi latar belakang ini Bapak Ibu, di mana kita harus bisa merefleksi awal apa yang diharapkan terjadi dalam diri murid
setelah mengikuti pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak Ibu sebagai guru atau pendidik, kira-kira apa yang diharapkan mereka ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita sudah berikan materi pembelajaran, apa yang kira-kira diharapkan terjadi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Bisa ada yang angkat tangan? Memahami materi, boleh. Apalagi perubahan tingkah laku dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan Bapak Ibu untuk mencapai hasil belajar murid yang diharapkan? Strateginya apa Bapak Ibu? Kira-kira strateginya bagaimana? Apa kita datang di kelas, menemani Ananda, kemudian mereka sudah paham? Pasti banyak sekali ya strategi-strategi pembelajaran yang dimana upayanya untuk mencapai tujuan pembelajaran di pembelajaran Bapak Ibu. Ini menjadi refleksi awal kita. Nah, latar belakangnya yaitu untuk pendekatan deep learning itu perubahan masa depan sulit diprediksi. Artinya di sini Bapak Ibu, kita tidak tahu ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan sekarang sudah kita tidak asing dengan Zoom, Jimit dan lain sebagainya. Padahal dulu waktu saya kuliah atau Bapak Ibu ngajar belum ada namanya daring, sehingga ini menjadi perubahan masa depan sulit diprediksi. Kita juga tidak tahu 5 tahun ke depan atau 10 tahun bahkan selanjutnya itu bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia ini. Permasalahan untuk pendidikan tetap ya Bu, Bapak Ibu, literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Kemudian bonus demografi, visi Indonesia Emas 2045 dan kompetensi di masa depan. Ini menjadi latar belakang Bapak Ibu. Nah, sekarang kita diskusi sebentar. Namun sebelum diskusi, lebih asiknya saya ngajak ice breaking dulu. Saya minta Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Bapak Ibu berdiri sebentar, berhadapan-hadapan. Sepertinya ini sudah pas berhadapan-hadapan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, silakan bersalaman terlebih dahulu sama temannya. Nah, permainannya seperti ini. Saya akan menyebutkan nama hewan, mohon maaf sekali lagi nama hewan, kuda dan kucing. Silakan sepakati siapa yang menjadi kuda, siapa yang menjadi kucing. Nah, sedangkan Pak Richard kuda. Oke. Ya, setelah itu permainannya kalau saya menyebutkan kuda, berarti kuda bisa menangkap kucing, ya, ditangkap, ya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau saya menyebutkan kucing, silakan menangkap kuda, begitu ya. Ya, siap ya, jangan sampai salah pegang, terutama bunyi. Oke, siap ya, konsentrasi ya, siap. Saya ulangi lagi, kalau saya menyebutkan kuda, silakan menangkap kucing, salaman, dicekel, masih sampai ya. Pertama, ya, jangan, ya, siap ya. Kucing. Oke, gitu. Ayo, Pak Richard salah tangkap loh ya, hati-hati Pak Richard, salah tangkap. Oke, saya lagi. Persiapan, 1, 2, 3. Kucing. Oke, tepuk tangan dulu ya. Semua menangkap. Oke, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Permainan sederhana semoga menjadi refresh kita meskipun cuaca sedang panas. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau sudah mendengar pembelajaran mendalam? Mungkin bisa diwakili siapa? Apa itu pembelajaran mendalam? Mungkin dari Citra dulu. Sarah, apa yang penting yang pembelajaran mendalam? Oke. Terima kasih Pak. Silakan. Kasih Pak Richard. Apa pembelajaran mendalam Citra menurut Pak Jenengan? Pembelajaran mendalam yaitu pembelajaran yang lebih menggali lagi bagaimana background dari siswa itu Pak, kalau menurut saya. Gali background dari siswa. Sesuai dengan karakteristik siswanya kita mau belajar. Ya, seperti itu. Mau mendengarkan suara Mas siapa?
Ya, jawaban ini, monggo. Silakan berikan persiapan. Satu lagi. Busati. Ya, Busati. Kita ingin mendengarkan panjenengan apa yang jenengan ketahui tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Kalau menurut saya pemahaman kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Cukup? Oke. Beri tepuk tangan Busati dan Bu Citra. Oke. Jawabannya tidak ada yang salah, Bu. Benar. Sekali lagi tepuk tangan untuk jawaban Bu Citra dan Bu Santi. Baik, ini menjadi pembahasan kita, penyamaan persepsi, bahwasanya definisi dari pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, berkesadaran, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful. Ya, sekali lagi, mindful, kesadaran, meaningful, dan joyful, menggembirakan. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, serta secara holistik dan terpadu. Ini definisinya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, pembelajaran mendalam memuliakan dalam pelaksanaan PM atau pembelajaran mendalam, pihak yang terlibat saling menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Di situ sudah saya plotkan bahwasanya pembelajaran mendalam itu tadi prinsipnya ada 3: berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan joyful, menggembirakan. Melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Wujudnya apa? Wujudnya yaitu profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan. Kalau dulu berapa Bapak Ibu? Sebelum eranya Pak Abdul Mukti ini berapa dimensi? 9 atau berkurang atau bertambah ini? Nah, maka dari itu kita samakan persepsi lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kerangka pembelajaran mendalam, di mana di sini ada sebuah cincin yang di mana saling keterkaitan dari satu dengan yang lainnya. Yang pertama, yang paling dalam ini Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam ini harus mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan tujuan Sisdiknas, yaitu yang pertama tetap nilai-nilai religius, keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis. Kok wakil mentok Mas Rian, jadi Bu Indang seperti itu. Ini Bu Indang ini guru saya Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya Bu ya, kita saling bisa ngapunten, Mas Rian hanya sekedar menyampaikan saja. Kok banyak manja ini Bapak Ibu, karena kita sudah masuk eranya PM atau pembelajaran mendalam, 8 dimensi lulusan yang dimana kalau saat ini saya menyoroti tambahannya itu ada di kesehatan. Melalui apa? Melalui 7 apa? 7 KI, kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini adalah kerangka berpikir dari pembelajaran mendalam. Nah ini pembelajaran mendalam. Nah dimensinya lulusan yaitu ada 8 tadi. Dimensi lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai. Artinya di sini Bapak Ibu, bagaimana proses pembelajaran ini muaranya untuk menciptakan anak yang memiliki 8 dimensi lulusan tadi. Kemudian prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakter pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau Bu Enda dulu waktu mengajar atau saat ini mengajar, menggembirakan itu seperti apa Bu? Pembelajaran yang menggembirakan? Apa diajak joget-joget atau diajak nyanyi atau bagaimana Bu Enda kira-kira? Pada zaman dahulu itu pembelajaran yang menggembirakan itu anak-anak biasa berkelompok. Oh, oke. Berkelompok, anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya, itu anak-anak sudah bergembira, Bergembira. tidak hanya berpikir sendiri. Iya, tepat
semangat ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ida, Bapak Ibu. Ya, menggembirakan tidak harus loncat-loncat, menyanyi, yel-yel dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa membuat anak dalam belajarnya itu merasa senang, tidak tertekan dan penuh bermakna. Gitu. Terima kasih Bu Ida, luar biasa panjenengan sebagai guru senior. Luar biasa. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nanti kita jelaskan lebih dalam. Kemudian kerangka pembelajarannya yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Ini menjadi kerangka dasar pembelajaran mendalam. Nah, sekarang kita lebih belajar terkait dengan dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu 8 dimensi profil lulusan: keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di sini dimensi profil lulusan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi fondasi utama Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai pendidik itu utamanya ini. Ya, diutamakan ini dulu ya, keimanan. Anak memiliki nilai religius yang baik dan nilai-nilai ketuhanan yang baik. Kemudian kewargaan, yaitu individu yang memiliki rasa cinta tanah air, menaati aturan norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kira-kira sekarang ini bagaimana Bapak Ibu melihat potret anak-anak kita. Mohon maaf, potret anak-anak kita itu sudah berubah. Mungkin zamannya saya dulu, misalkan Bu Indah memberikan tugas, kemudian saya tidak mengerjakan, pasti Bu Indah sudah memberikan sesuatu yang akan nantinya bisa membuat saya jerah atau membuat saya memiliki rasa tanggung jawab. Kalau sekarang mohon maaf ya Bapak Ibu, ketika kita sudah berhadapan dengan anak, apalagi tangan kita sudah melakukan hal-hal yang kurang baik, ini menjadi catatan kita bagaimana nanti jika kita melakukan hal seperti itu, pihak-pihak yang tidak berkenan bisa ikut campur begitu. Bahkan orang tua saat ini Bapak Ibu, saya juga heran, kok anaknya salah dibelo. Ya, banyak sekali seperti itu. Ini menjadi sedikit degradasi moral ya anak didik kita. Bahkan ini menjadi tantangan untuk kita sebagai pendidik menuju Indonesia Emas 2045 begitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Dimensi yang ketiga yaitu benalar kritis, di mana individu yang mampu berpikir secara logis, analitis dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi serta memproses informasi. Nah, ini menjadi critical thinking ya, berpikir tingkat tinggi. Bagaimana upaya kita menyajikan pembelajaran yang bermutu atau bernilai tinggi. Bagaimana dengan upaya Bapak Ibu yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing? Tentunya saya yakin Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan ini sudah mengarah ke benalar kritis. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan hal itu. Kemudian kreativitas juga sama, Bapak Ibu dalam pembelajaran di sekolahnya masing-masing, di lembaganya masing-masing sudah berupaya mengajak mereka untuk kreatif, ya, yaitu mampu berpikir secara inovatif, kemudian membuat suatu ide, gagasan, informasi, menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Baik, untuk lanjut ke kolaborasi. Nah, ini penting ya. Di sini individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain, gotong royong. Nah, ini metode-metode pembelajaran yang bisa digunakan, mungkin diskusi kelompok, ya. Kemudian bagaimana bisa mengkomunikasikan, mempresentasikan hal-hal yang sedang dipelajari. Kolaborasi ini sifatnya tujuannya yaitu melalui pembagian peran dan tanggung jawab menjadikan mereka memiliki karakter yang lebih baik. Kolaborasi, kemandirian. Kemudian di sini peserta didik mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kita juga tahu anak-anak di sekolah itu apakah dia tergantung pada temannya atau sudah mampu mandiri. Mandiri itu artinya hubungan baik antara dirinya dengan dirinya sendiri, antara saya dengan diri saya sendiri, itu kemandirian. Jangan-jangan
Bapak Ibu masih menemukan anak-anak yang kurang mandiri, misalkan ada tugas masih melihat jawaban teman, ada PR masih menunggu jawaban dari teman, dan lain sebagainya. Ini juga sebuah potret pendidikan yang dimana kemandirian itu sangat penting untuk kita terapkan agar individu memiliki karakter kemandirian. Kita lanjut, kesehatan. Nah ini dimensi profil kesehatan menggambarkan peserta didik yang sehat jasmani sebagai individu yang menjalankan kebiasaan hidup sehat. Nah ini salah satu dimensi yang baru ya di 8 dimensi profil khususan ini, kesehatan, di mana kita sudah melakukan juga, masing-masing sekolah juga sudah punya program itu 7 KI, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mulai bangun pagi sampai tidur cepat. Insya Allah dari masing-masing Bapak Ibu sudah menyampaikan, sudah melaksanakan, dan tinggal selalu berkomitmen konsisten untuk melakukan itu. Insya Allah nanti, apalagi sekarang sudah ada MBG bagi sekolah yang sudah menerima. Nah ini mungkin bagaimana upaya dari kementerian juga akan melaksanakan seperti itu untuk upaya menjaga selalu kesehatan anak-anak gitu. Kemudian komunikasi, peserta didik memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide. Nah ini melalui komunikasi misalkan dengan metode-metode diskusi kelompok, kemudian presentasi atau bermain peran, itu menjadi cara kita untuk bagaimana bisa melakukan penekanan terkait karakter komunikasi ini. Nah ini langsung saja Bapak Ibu ya, penyesuaian bentuk kompetensi dan muatan pembelajaran kokurikuler. Yang dulu itu bentuknya semula yaitu dulu kita mengenal namanya P5 ya, sebelum ini ya namanya P5. Apa namanya P5 panjangnya? Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sekarang sudah menjadi berapa itu? 7 gerakan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini kita harus menyesuaikan Bapak Ibu. Nah ini kita bisa upgrade. Awalnya itu P5, sekarang P5 sudah diganti dengan 7 KI atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang berikutnya yaitu kompetensi. Dulu ada 6, bukan 9 ya. Dulu 6, hanya 6 dimensi profil pelajaran Pancasila. Sekarang menjadi 8 profil lulusan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Temanya dulu bisa ditentukan oleh pemerintah, kalau sekarang lebih luas atau bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Nah ini kecepatan Bapak Ibu, betul. Nah sebelum saya melanjutkan ini mungkin ada pertanyaan, kita santai mawon. Mungkin ada pertanyaan terkait dimensi lulusan tadi atau yang lain atau pembelajaran benar. Silakan. Cukup? Lanjut? Ya lanjut ya. Baik, di sini ada profil lulusan dari kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang sudah kita petakan seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu di kegiatan intrakurikuler atau kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, seperti kegiatan kita sehari-hari di dalam kelas atau di luar kelas itu Bapak Ibu. Kegiatan menyampaikan materi itu kegiatan intrakurikuler. Kemudian kokurikuler, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan kegiatan intrakurikuler. Dalam artian di sini pengembangan kompetensi terutama karakter tadi melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Monggo bisa dilaksanakan sesuai program-programnya satuan pendidikan masing-masing. Kemudian ada ekstrakurikuler, yaitu pengembangan karakter melalui peningkatan bakat dan minat. Saya rasa di sini di sekolah 1 yang lainnya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir yaitu budaya satuan pendidikan, iklim satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di satuan pendidikan. Nah, ini suatu profil lulusan merupakan kompetensi utuh yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran. Ini Bapak Ibu terkait dengan PM atau pembelajaran mendalam atau deep learning. Oke, kita sudah masuk ke cincin yang pertama tadi, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Kita lanjut ke prinsip
pembelajaran mendalam. Nah ini Bapak Ibu, mungkin dari sekolah panjenengan yang mungkin dapat boskin tambah 4, mungkin sudah ada yang mewakili ini? Belum ada. Baik. Sudah? Belum. Oke. Lanjut prinsip pembelajaran dalam. Kita biar saya sambil istirahat sebentar Bapak Ibu, monggo dibaca kemudian dijawab. Nah, ini ada kita brainstorming dulu ya. Bapak Ibu, mari kita curah pendapat. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu membaca itu yang ada di kotak warna biru. Kemudian menurut panjenengan pembelajaran guru ini sudah melibatkan murid terlibat dalam pemecahan masalah apa belum? Silakan, saya izin minum dulu. Silakan Bapak Ibu pahami dari cerita guru ini. Sudah cukup? Belum. Oke. Suatu pagi Ibu Rini, guru IPA, mau mulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sumber energi dan penggunaannya menggunakan buku paket. Bu Rini menulis di papan tulis dan menjelaskan dengan rinci pengertian energi, macam-macam energi, sumber energi, perubahan energi, manfaat energi, dan penghematan energi. Selanjutnya, murid diminta mencatat pada buku dan menjawab soal-soal pada LKS, termasuk di dalamnya terdapat soal tentang penghematan energi di rumah dan di sekolah. Namun, ironisnya setelah kelas selesai, murid pulang, baik Bu Rini maupun murid membiarkan lampu kelas tetap menyala. Pendingin ruangan juga tidak dimatikan. Ini bukan kejadian baru. Hampir setiap hari sekolah terlihat terang benderang, bahkan saat ruangan kosong. Saat ditanya mengapa tidak ada yang mematikan lampu pendingin, murid-murid melakukan hal yang sama. Mereka sudah belajar tentang penghematan energi. Nah, pertanyaannya, menurut panjenengan, Bu Rini sudah melibatkan murid terlibat dalam pemecahan masalah kontekstual atau masih bersifat tekstual? Bagaimana jawabannya, Bu? Ya, masih bersifat tekstual karena tidak dibarengi dengan keterampilan bagaimana upaya untuk penghematan energi. Yang berikutnya, apakah pembelajaran tersebut berdampak atau tidak berdampak? Tidak berdampak. Berarti kita sudah bisa memahami Bapak Ibu ya, pembelajaran yang berdampak pada murid itu ya pembelajaran yang dimana setelah mempelajari materi, menguasai materi, harus diupayakan atau harus diterapkan minimal di lingkungan sehari-hari. Begitu. Ini kita refleksi bersama Bu Rini. Ada yang namanya Bu Rini? Tidak ada, adanya Bu Linda ini ya. Oke, prinsip pembelajaran mendalam. Saya ulangi lagi, berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan joyful atau menggembirakan. Ini Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah dengan lakukan seperti berkesadaran, kenyamanan peserta didik dalam belajar. Sudah, siapa yang nggak mau anak kita nyaman dalam belajar? Yang kedua, fokus, konsentrasi, perhatian. Pasti panjenengan sebagai pendidik sudah melakukan itu. Kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, keinginan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Ini adalah berkesadaran. Apa yang dimaksud dengan bermakna? Yaitu kontekstual atau relevan dengan diterapkan di kehidupan sehari-hari, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pembelajaran sepanjang hayat. Ini bermakna. Kemudian menggembirakan,
lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, prinsip-prinsip pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu harus tahu ya, ada 3 prinsip, ada 8 dimensi lulusan, ada 3 prinsip. Nantinya kalau Bapak Ibu misalkan ada kegiatan-kegiatan lain, Bapak Ibu minimal sudah paham itu, sudah dicatat. Oh ternyata di deep learning itu prinsipnya ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya rasa seperti Bu Endang selaku guru senior saya itu juga sudah melaksanakan seperti ini mulai zaman dahulu. Nggak berkesadaran, mau ngajar orang sadar, menyampaikan materi tidak sadar, kan nggak mungkin. Bermakna, yang disampaikan berarti hal-hal yang materi yang bermuatan nilai positif, nggak mungkin ngajari yang jelek. Menggembirakan tapi sudah metodenya diskusi, bermain peran, bahkan sekarang yang namanya keren itu outing class, bahasanya seperti itu ya, lebih keren lagi. Nah, diajak ke kumpul kantong begitu ya, gurunya ngopi, anaknya suruh bermain. Tidak ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, prinsip berkesadaran yaitu kenyamanan murid dalam belajar. Bagaimana kita sebagai guru berupaya, Bapak Ibu, saya sendiri sulit juga bagaimana ya membuat anak nyaman dalam belajar. Anak itu karakternya kan beda-beda. Misalkan si A itu gaya belajarnya audiovisual atau audio visual, kemudian kinestetik atau sambil bermain atau visual. Kita harus paham Bapak Ibu, makanya yang digembar-gemborkan dulu waktu awal kita masuk sekolah, kita harus melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen awal. Kalau kita sebagai dokter, kita harus tahu, oh ini penyakitnya apa, terus obatnya apa. Tapi asesmen awal itu hanya sebagai patokan. Oh si A ini ternyata di rumah tidak sama keluarga, belajarnya sama nenek. Oh si B ini sudah masuk ke kelas sudah bagus karena di rumah sudah belajar dengan orang tua ditambah les. Oh si C dan lain sebagainya, beda-beda. Makanya asesmen diagnostik itu bisa mengetahui kita agar nantinya strategi pembelajaran kita bisa diterapkan. Misalkan si A 3x3 sudah bisa, si B 3x3 belum bisa, apalagi si C 3x3 itu nggak bisa sama sekali. Nah itu pentingnya kita berupaya untuk bisa membersamai mereka dengan asesmen diagnostik dengan prinsip berkesadaran. Nah di sini ada fokus, konsentrasi, kemudian proses berpikir. Murid perlu tahu mengapa harus belajar. Materi ini bermanfaat bagiku terhadap keterampilan yang mereka peroleh. Ya seperti ini Bapak Ibu, prinsip berkesadaran. Mungkin sambil lalu biar saya tidak ngomong sendiri, mungkin bisa kita diskusi prinsip berkesadaran. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang berbagi pengalaman, gitu. Lanjut. Ya nanti lah berkaitan dengan sampaikan Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu prinsip bermakna, meaningful, yaitu kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Keterlibatan murid berperan dalam pemecahan masalah isu terdekat di kehidupan nyata. Nah, artinya pembelajaran panjenengan ini bagaimana upayanya bisa dikaitkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, begitu. Misalkan terkait dengan fotosintesis, mungkin panjenengan bisa ajak ke lingkungan depan kelas, bagaimana itu proses fotosintesis dilakukan, kemudian bagaimana prosesnya dan apa hasilnya, itu bisa sesuai kontekstual nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya contoh sedikit Bapak Ibu. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, ya Bapak Ibu, makanya karena kita sudah di kurikulum Merdeka itu ada namanya fase A, fase B, fase C. Kalau fase A kelas berapa Bapak Ibu? Fase kelas 1, 2 kelas. Kalau fase B, kalau fase C, nah, artinya di sini sudah ada fasenya di mana keterkaitan dengan pengalaman belajar sebelumnya, yaitu bagaimana kelas 1 dengan guru kelas 1 dengan guru kelas 2 itu bisa berkolaborasi, minimal bisa menyamakan persepsi. Oh, pembelajarannya sudah sampai seperti ini, kemudian bisa dilanjutkan ke misalkan ada kelas 1 yaitu penjumlahan sampai dengan bilangan cacat sampai dengan 10. Mungkin di kelas 2-nya sudah diajari
penjumlahan bersusun atau mungkin sudah naik tingkat ke perkalian. Seperti itu artinya ada kaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Kebermanfaatan pengalaman belajar keterkaitan dengan bidang ilmu lain pembelajaran sepanjang ayat. Nah, ini menjadi prinsip bermakna dalam pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, ini prinsip menggembirakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan menginspirasi. Aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa tahu, tercapainya keberhasilan belajar. Aha momen. Nah, ini tahu mereka apa yang dipelajari, apa yang dipelajari, apa yang ingin saya capai di sini dan apa yang akan bermanfaat untuk saya, biar bisa namanya aha momen. Nah, ini juga harus tahu ya, kita sampaikan begitu, memberikan ruang untuk prakarsa kreativitas sesuai dengan minat perkembangan pembelajaran. Rasa senang dalam belajar membantu murid terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat dan menerapkan pengetahuan. Nah, ini ada 3 prinsip PM. Yang pertama tadi ya Bapak Ibu, semoga tidak lupa. 1 prinsip yang lebih keras Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, ya tepuk tangan Bapak Ibu. Ya sudah terliang-liang sekarang. Biar opo kok booming sitak sidik deep learning jadi Bu Indah buka TikTok metune deep learning, buka Instagram metune deep learning mana? Pak Menteri ya, seperti itu. Nah, ini contoh pengalaman PM atau pembelajaran mendalam pada ranah kognitif. Nah, ini saya contohkan dari topik atau materi fotosintesis. Mulai dari bawah Bapak Ibu, ya, pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Yang pertama dari bawah, memahami. Peserta didik menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Peserta didik dapat memberikan definisi, hanya definisi saja. Oh, fotosintesis itu seperti ini. Misalkan membuat makanan masakan pada daun hijau, misalkan seperti itu. Hanya memahami. Kemudian tingkat mengaplikasi, peserta didik menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitan dengan isu ketersediaan tanaman pangan. Salah satunya bagaimana upayanya kita menjaga lingkungan hijau di lingkungan sekolah lah, minimal anak-anak tahu oh ini bunga, oh ini tanaman yang memberikan oksigen untuk kita, makanya kita bisa merawat kita dan lain sebagainya, tidak dirusak begitu. Kemudian merefleksi, peserta didik mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya terhadap isu nyata seperti ketersediaan pangan, perubahan iklim dan sebagainya. Ini contoh pengalaman PM pada ranah kognitif atau pengetahuan. Kalau di PM pada ranah afektif dan psikomotor, sikap dan keterampilan, yang pertama yaitu memahami, yaitu contohnya guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Ini masih di proses memahami ya. Kemudian mengaplikasi dan merefleksi sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi dan menginternalisasi nilai-nilai kehidupan mereka. Nah, beda dengan memahami di situ ya. Kalau di situ masih ada fasilitator atau peran guru untuk bagaimana mengupayakan terkait dengan diskusi ya tentang isu-isu sosial. Kalau sudah merefleksi yaitu mereka sudah bisa menerima, merespon, kemudian bisa menerapkan internalisasi nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau keterampilannya yaitu untuk memahami, peserta didik mempraktekkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata, seperti simulasi jual beli di pasar atau simulasi debat. Kira-kira Bapak Ibu pernah enggak di kelas menggunakan metode simulasi? Pernah enggak Bu di sini di Taman 3 simulasi apa begitu? Atau di sekolah yang lain simulasi, misalkan simulasi apa itu bencana, pernah peristiwa alam, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah
metode-metode simulasi yang bisa digunakan dalam ranah PM atau pembelajaran mendalam. Ini sudah sama saja Bapak Ibu. Kita tarik nafas sebentar. Nah, ini kita lanjut ke jenjang yang lebih luas dari yang dalam tadi, yaitu pembelajaran mendalam, kemudian 8 dimensi profil lulusan, kemudian ada apa tadi? 3 prinsip apa tadi? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sekarang kita lanjut ke jenjang yang luar lagi, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tahap memahami, tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Nah, ini bagaimana peserta didik untuk mengkaitkan, mengkonstruksi pemahamannya sebelumnya dengan pemahaman yang baru agar dapat memahami konsep atau materi. Nah, ini kita belajar seperti itu ya sudah dilakukan Mas Rian, ya memang sudah dilakukan ya. Bagaimana ini upayanya untuk kita menyamakan persepsi terkait dengan pengalaman belajar. Yang berikutnya, pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai karakter. Dengan pendekatan konstruktif dan aktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya. Nah, ini pengalaman belajar dari memahami ini, bagaimana Bapak Ibu berupaya dalam memfasilitasi keterkaitan dengan pemahaman murid terhadap materi. Nah, ini Bapak Ibu namanya memahami, bagaimana upaya kita sebagai guru melalui kegiatan pembelajaran kita lakukan namanya evaluasi. Apakah kegiatan evaluasi yang kita lakukan nanti bisa mencapai tingkat tujuan pembelajaran? Bahkan saya dulu dikasih soal dari dosen saya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bu Endang, saya contohkan dengan Bu Endang ya. Bu Endang adalah guru kelas 5. Bu Endang mengajar guru kelas 5, siswanya sebanyak 20. Ketika Bu Endang melakukan evaluasi soal yang diberikan, dari 20 anak atau peserta didik Bu Endang, itu yang mencapai tingkat KKM atau kriteria ketuntasan minimum itu hanya 5 dari 20. Berarti yang 15 tidak tuntas atau tidak mencapai KKM. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Ayo siapa Bapak Ibu? Ini tebak-tebakan biar gak ngantuk. Bukan tebak-tebakan ya, kita merefleksi dari 20 yang lulus 5. Nah, monggo Bu Ida. Yang perlu kita perbaiki, kita lihat dulu apakah cara mengajar guru atau cara mengajar saya itu belum pas dengan metode yang saya sampaikan. Yang kedua, apa pada waktu saya menyampaikan pembelajaran itu anak-anak kurang memperhatikan, apa terlalu sulit saya memakai metode yang tidak anak tahu. Akhirnya kelulusan atau yang ingin saya capai KKM kok tidak tercapai. Jadi kita lihat dulu apakah metode yang saya gunakan itu kurang pas di anak-anak atau anak sendiri pada waktu itu. Terima kasih Bu Ida. Baik, Bu Ida, saya tangkap jawaban panjenengan tadi. Saya garis bawahi, Bu Ida melihat dari kacamata si guru, bukan si murid. Artinya di situ Bu Ida sudah memaknai bahwasanya apakah evaluasi atau refleksi diri sendiri. Apakah saya tadi dalam mengajar metodenya sesuai, kemudian strategi yang saya gunakan sesuai. Berarti Bu Ida sendiri yang melihat diri sendiri. Nah, ya jawabannya panjenengan luar biasa Bu Endang. Seperti dari kata dosen saya dulu, betul sekali. Jadi kita tidak menyalahkan murid, tetapi kita refleksi apakah pembelajaran kita sudah betul-betul bisa diterima apa tidak.
Karena apa? Dari 20 loh yang lulus 5. Maksud nyalani anak orang. Nah, itu beda dengan Bu Endang memberikan soal evaluasi 20 anak yang tidak lulus atau tidak mencapai KKM itu 5 anak. Kita melakukan kegiatan apa Bapak Ibu? Kalau 5 anak ini maksud dijarne, nilainya tidak sampai KKM. Kok gampang. Mending apa nek rapat tak katrol sithik, tapi yo wae katrolane. Nggih. Apa Bapak Ibu? Remedi dan pengayaan. Yang 5 itu dikasih remedi, yang 15 bisa diberi pengayaan. Terima kasih Bu Endang, luar biasa. Memang Bu Endang ini pengalamannya memang sudah saya kecil sudah jadi guru begitu, tidak diragukan lagi sama Bu Martin. Bu Martin. Pengalaman belajar yang kedua mengaplikasi. Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dan kehidupan secara kontekstual. Peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Proses didik mampu menghubungkan ide, menganalisis, membangun solusi kreatif, pemecahan masalah, konflik yang hasilnya dapat berupa produk kinerja peserta didik. Nah, sekarang saya mengajak diskusi Bapak Ibu, khusus di tahapan tambah ini. Kira-kira murid sekarang ini untuk daya tangkap materi yang kita berikan kepada mereka itu kriterianya mudah ditangkap atau sulit ditangkap Bapak Ibu? Kira-kira dari panjenengan ini sulit ya? Sulit, beda ya, beda. Anak sekarang sering lupa, beda. Ini saya menggali dari panjenengan. Mungkin dari yang kaum milenial, guru milenial, Bu Nugi ya, ini Bu Nugi masih muda. Kira-kira Bu Nugi dalam pembelajaran di kelasnya Bu Nugi apa masalah-masalah yang muncul? Mungkin ya di kelas berapa Bu Nugi, kelas 1 ya. Nah, apa yang sering muncul kira-kira apa Bu Nugi? Yang sering Bu Nugi temukan mungkin arek ini ya seperti itu. Apa kira-kira? Sepakat Bapak Ibu? Ngomong seperti itu? Ya. Tapi dari Bu Nugi seperti itu, apa yang Bu Nugi lakukan? Minimal meminimalisir kejadian itulah. Kira-kira apa yang Bu Nugi terapkan di pelajaran matematika? Kalau saya begini Pak, biasanya kalau kerja kelompok itu kan udah katanya udah pola pembelajaran dulu ya. Ya. Kalau saya sering ajak belajar ini metode-metode yang baru kayak seperti ini yang modern itu anak-anak lebih senang. Digital. Anak-anak lebih senang. Tapi ya itu kalau masuk ke materinya mereka suka. Tapi kalau tanya jawab pertanyaan udah nggak susah lagi melengkapnya. Ya, terima kasih Bu Nugi. Mungkin ada yang berbagi cerita lagi. Kalau Bu Nugi itu dari tahapan di Bu Eva ditambah 4 mungkin biar adil ya. Kalau di sana apa yang menjadi kendala Bu Eva dalam melakukan proses pembelajaran di pelajaran Bu Eva? Kalau saya di kelas 5 itu karena lebih suka belajar dengan main dulu Pak. Main. Kayak ada quiz-quiz atau kalau matematika itu dikasih baju soal. Oke, berarti menggunakan media pembelajaran. Baik, oke. Ini cerita sedikit tadi dari wilayah Tapang Tambak dari Bu Nugi selaku guru dari Tapan dan Bu Eva di Tambak. Sama ternyata ya Bapak Ibu. Saya juga seperti Bu Ida. Sulit sekali, apalagi di Mas Rian itu sak kelas 38. Sing kene diomongi sing kono gasangan, kono sing memari, seperti itu terjadi. Apa ya sekarang yang perlu kita biasakan? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang bisa mengobati mereka seperti itu?
yang bisanya mendoakan. Tapi kadang-kadang itu di sekolah sudah diajari ini itu dan lain sebagainya terkait dengan karakter. Tapi wis petu gerbang ke sekolah dijemput orang tuanya ning omah tak sawang-sawangi dolan bal-balan cek kaos olahraga suwali suwe-suwe sampai seperti itu. Nah ini apa yang menjadikan PR? Ya bagaimana peran orang tua itu Bapak Ibu. Karena apa bagaimanapun 7KI pun ini ya ditambah 1 sama Bu Badria, saya sudah membuat jurnal 7 kebiasaan. Setiap hari diisi. Saya cetakkan bulan Agustus waktu lalu. Evaluasinya apa? Gletek. Tanggal 1 sampai 10 semangat tulis. Makan telur tulis. Kalau mulai tanggal 11 sampai akhir itu gak ditulis. Milih bal-balan, milih apa ya? Apa yang menjadi catatan? Berarti tidak ada pendampingan, mohon maaf, kurang ada perhatian dari pihak orang. Sekolah sudah memfasilitasi, buatkan jurnal, mulai bangun tidur jam berapa silahkan ditulis. Semangat, awal-awalnya semangat. Di akhir-akhir tanggal itu kok kosong, aduh Pak lupa. Terus bangun jam berapa kemarin, aduh lupa, susah, begitu. Nah ini menjadi catatan untuk kita ya, motivasi lah bagaimana upaya kita untuk seperti itu. Kadang kalau kita keras pun Bu Endang, itu nanti orang tuanya yang ikut-ikut. Nah seperti itu ya, ini hati-hati. Kita itu di zona yang seperti apa pendidikan di era sekarang itu. Beda sama Bu Endang. Mas yang digepuk garisan kayak siap, yuk gak nangis, yuk gak ngapornya orang tua, bahkan malah ngelapornya orang tua malah dijewek-dewe. Betul loh. Betul. Sampai saya pernah dulu itu cerita, saya pernah les itu namanya Pak Manjani. Ini telinga saya ini sampai bunyi ya, kerak itu setiap hari. Tapi ya, seperti itu. Saya kira-kira kalau diterapkan sekarang bagaimana benar? Mesti viral, mesti terkomus. Ya semoga Pak Marjani sehat selalu. Orangnya sehat, matematika dan fisikanya juas wes begitu. Tapi ya ini bekasnya. Tapi ya artinya di situ ada nilai yang ternyata dengan beliaunya seperti itu, saya sekarang seperti ini. Dengan beliau seperti itu. Nah tapi kalau kira-kira kita sekarang posisi jadi seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Pasti ada pihak yang ketiga, gitu? Mungkin pasti jelas itu. Nah makanya dari itu kita bagaimana peran serta orang tua dalam membersamai anak dari mulai memahami, mengaplikasi ini harus kita tegakkan atau kita sering berbagi informasi saja pada beliau biar tidak salah seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke refleksi, proses di mana murid mengevaluasi, memaknai proses serta hasil belajar. Tadi sudah kita bahas bagaimana setiap tujuan pembelajaran yang kita capai kita nilai dengan kegiatan evaluasi. Apakah sudah terlaksana dengan baik atau minimal kita punya dari 20 anak tadi berapa yang sudah tuntas, berapa yang tidak. Kalau tadi sudah saya ceritakan seperti itu, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, begitu. Baik Bapak Ibu, dari 8 dimensi sudah, 3 prinsip sudah, terus kemudian tadi barusan tadi apa Bapak Ibu? Memahami, apa itu? Memahami, terus mengaplikasi dan refleksi sudah, kemudian sekarang kerangka pembelajaran. Gak ada yang tanya tak Bapak Ibu, tanya apa gitu loh. Jangan apa kayak satu arah begitu. Saya sering diskusi dari berbagai arah begitu. Kalau satu arah itu kayak Bu Endang khotbah semandu tapi nanti kalau ditanya kepala sekolah mau Rian mau gedobos apa, seperti itu. Ya intinya saya hanya menyampaikan Bapak Ibu yang sudah dapatkan saya sampaikan. Nah ini kerangka pembelajaran di penting. Praktik pedagogis yang pertama yaitu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dimensi profil pusat untuk mewujudkan pembelajaran mendalam berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi.
Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antar guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran sehingga menjadi kolaborasi bersama. Kira-kira Bapak Ibu pernah enggak punya pengalaman satu kelas itu diajar 2 guru? Kira-kira nyaman apa tidak? Misalkan ada apa itu penilaian kepala sekolah, apa namanya itu? Supervisi. Pernah enggak Bapak Ibu ditunggoni kemudian sampai kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nyaman apa tidak atau tidak ya? Grogi Bu Fitri ya, tak nyaman ya. Nanti Bapak kepala sekolah kita mau ke sana kurang luas ya Bu Fitri ya, grogi. Nah ini menjadi catatan di mana di sini kemitraan pembelajaran itu sangat penting sehingga terjadi komunikasi yang produktif. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah melakukan mulai lingkungan fisik, virtual pernah Bapak Ibu? Pernah ngajak anak-anak Zoom atau Jimit atau pembelajaran daring itu seperti apa? Begitu. Siswa daring. Nah, kita melakukan daring itu seperti apa? Apakah Bapak Ibu mengajak Jimit atau Zoom? Kuisis, nah minimal kuisis ya. Besok anak-anak kita daringkan lah. Kita daringkan ini kan kita harus punya tanggung jawab minimal adalah penyampaian materi, entah panjenengan download atau video dari YouTube, anak-anak suruh melihat, kemudian anak-anak berikan soal seperti itu, kemudian anak-anak mengirimkan. Nah ini seperti itu. Bahkan sekarang itu Bapak Ibu ada kecerdasan buatan manusia. Apa namanya? AI. Nah itu Bapak Ibu sekarang itu jangan sampai kalah sama itu Bapak Ibu. Ya nanti takutnya kita digantikan dengan robot. Kira-kira guru bisa nggak digantikan dengan robot? Kan nggak bisa ya. Artinya AI itu anak-anak sekarang sudah pinter-pinter jawabannya beda. Wes kon kei soal 10 oke, wes gampang Pak iki. Tekone ning AI itu ada Gemini, ada ChatGPT. Tolong beri jawaban atas soal ini. Jawabannya iya, seperti itu. Sudah anak-anak sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Nah, itu kita bagaimana cara menanggapinya? Ya kita ya harus bagaimana upayanya bisa mengarahkan yang lebih baik. Misalkan ya tetap AI nggak apa mengikuti apa. Bahkan sekarang ada namanya kelas 5 itu coding. Ya, coding ya Bu Eva ya. Nah, sudah mulai namanya coding. Nah, itu bagaimana? Terus delok krungu suarane wis ning kuping buatel gak opo iki coding. Nggih to, nggih. Nggih, saya guru kelas 5 Bu Endang juga Bu Martin. Krungu coding ya bingung coding sing kaya piye, terus sarana prasarane ning lembaga iki apa ya ngatasi. Sudah kadang-kadang seperti itu. Tapi upaya saya bagaimana kita juga nggak kalah sama anak-anak. Tak tekon AI tadi coding itu bagaimana minimal di tingkat SD itu ternyata menyamakan warna dengan warna, menyamakan bentuk dengan bentuk, seperti itu ternyata. Hanya dasar, tidak coding yang sudah profesional, tidak. Itu hanya seperti itu. Pemanfaatan digital yang jelas di setiap lembaga sekolah sudah memiliki WiFi. Intinya Bapak Ibu juga bisa berselancar di dunia AI atau kecerdasan buatan manusia, artificial intelligence begitu. Apalagi ini contohnya ini kita difasilitasi oleh Bapak Prabowo yang mulai kemarin statusnya terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Prabowo, bahwa digitalisasi itu sangat penting. Bahkan isunya Bu Martin ini nanti akan diberi lagi 1 kelas 1. Nah ini semoga saja terrealisasi. Iya, kemarin dilihat statusnya ditambah 4 sudah bagus, sudah mengajar sama anak-anak. Katanya Pak Mail, aku gitu ya, aku sona awalnya, tapi akhirnya ngantuk. Gitu. Ternyata beda-beda. Ada yang kemarin di saya juga sudah dipraktekkan. Yang jelas ini menjadi mendukung pemanfaatan digital, apalagi ada WiFi. Sekarang anak-anak
sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Ya sudah, kita dulek Bu. Sing kono sing cerita. Kita ya mendampingi, jangan sampai ngopi ya. Kita mendampingi. Minimal ada pendampingan. Itulah anak-anak, proses fotosintesis itu seperti itu daur hidup kupu-kupu seperti itu. Nah, minimal kita bisa bersama itu. Tapi enak juga sekali lagi dengan adanya TV Smart TV lah ya. Smart TV ini luar biasa. Oke, lanjut, masih banyak ini kerangka pembelajaran pedagogis di sini. Pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktek pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip yang tadi ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Contohnya pembelajaran berbasis inquiry learning. Apa kuwi? Lali Mas Nian, biyen aku diajari dosenku lali. Inquiry learning yaitu pembelajaran dengan penemuan, inquiry. Pembelajaran berbasis proyek PJBL, Project Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah, Problem Based Learning. Pembelajaran kolaborasi, pembelajaran STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Ini menjadi kesatuan dengan pendekatan STEAM. Pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya dengan metodenya diskusi, pembuatan tugas peta konsep, kerja kelompok, dan sebagainya. Kerangka pembelajaran yaitu kemitraan. Contoh kemitraan: lingkungan sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan peserta didik. Lingkungan luar sekolah, MGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri. Kira-kira di tambah-tambah ini kalau ngomongin di lingkungan luar sekolah, kita kerjasamanya sama siapa Bapak Ibu? Kerjasamanya sama siapa saja? Komite dan paguyuban. Selain itu, puskesmas. Kadang juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa. Kepolisian pernah enggak? Pernah. Biasanya mendatangkan siapa ya? Perwakilan dari beliau untuk memberikan sambutan atau waktu pembinaan di upacara, baik seperti itu. Kemudian masyarakat, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan atau budaya dan lainnya. Nah ini Bapak Ibu, kemitraan pembelajaran itu juga sangat penting dalam upaya pembentukan pembelajaran mendalam ini bisa terlaksana dengan baik. Ya seperti itu Bapak Ibu, lingkungan pembelajaran yang mendukung. Saya rasa lanjut ya Bapak Ibu ya, panjang ini. Pemanfaatan digital tadi sudah saya jelaskan melalui pemanfaatan internet, AI, dan lain sebagainya. Bagaimana kita biasanya merencanakan pembelajaran di kelas? Nah ini, ayo kita merefleksi bersama Bapak Ibu. Bagaimana saya memastikan murid tidak hanya mengingat pengetahuan, tetapi juga memahami makna dan mampu menerapkannya? Kira-kira bagaimana itu Bapak Ibu jawabannya? Bagaimana saya memastikan murid tidak hanya mengingat saja, tetapi juga harus memahami makna dan mampu menerapkannya? Apakah aktivitas pembelajaran yang saya rancang memungkinkan murid untuk mengeksplorasi, bertanya, menemukan sendiri pengetahuannya? Kira-kira kenapa tidak Bapak Ibu? Ada nggak sekarang anak sekarang untuk menjawab atau bertanya? Mungkin waktu kita menjelaskan, ada nggak anak yang sekarang bertanya? Ada ya? Nah seperti itu. Bagaimana saya mengukur keberhasilan pembelajaran yang mendalam? Bukan sekedar dari hasil ujian, tetapi juga dari proses berpikir murid. Nah ini menjadi bagaimana kita biasanya merencanakan pembelajaran di kelas. Kalau dianalogikan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini kita sedang bersepeda. Nah, di sini apa yang mau dicapai? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu hasil penjabaran dari pencapaian pembelajaran. Pasti di tengah-tengah ada bukti murid sudah mencapai tujuan pembelajaran. Itu melalui apa? Melalui asesmen. Asesmen yang dapat membuktikan bahwa murid sudah mencapai tujuan pembelajaran.
Kemudian bagaimana murid dapat mencapainya, yaitu melalui langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran seperti apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh bukti tersebut. Lanjut, perencanaan pembelajaran mendalam. Nah ini mengidentifikasi kesiapan murid. Nah ini tadi yang sudah kita sampaikan. Untuk perencanaan pembelajaran mendalam itu yang pertama adalah mengidentifikasi kesiapan murid. Si A 3+7 sudah bisa menjawab, si B belum bisa menjawab, si C belas tidak metu suaranya. Nah ini kita harus tahu ya, namanya kesiapan belajar. Kemudian memahami karakteristik materi pelajarannya, menentukan dimensi profil lulusan. Apakah dari setiap dimensi lulusan itu harus dimunculkan di setiap pembelajaran? Tidak 8 harus muncul, tidak. Tapi mana penekanannya untuk difokuskan dalam dimensi lulusan itu. Kemudian melalui asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran lingkungan, dan pembelajaran pemanfaatan digital. Kembali lagi, pemanfaatan digital. Pengalaman belajar, merancang pembelajaran dengan visi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, sampai dengan mendistribusikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah ini komponen minimal di RPP atau modul belajar Bapak Ibu ya. Yang atas ada identifikasi di mana ada DPL 1, DPL tadi apa? Dimensi profil lulusan. Nah, jenengan nanti bisa memilih, ternyata ada sentuh ya. Jenengan bisa memilih 1-8, saya lupa. Milih mana yang akan difokuskan pada identifikasi. Kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Tuliskan tujuan pembelajaran yang mencakup potensi dan konten pada ruang lingkup materi. Yang ketiga yaitu desain pembelajaran. Praktek pedagogis, tuliskan modelnya apa, kemudian kemitraan seperti apa. Ini adalah komponen minimal perencanaan pembelajaran. Nanti saya contohkan sekalian. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu di sini pengalaman belajarnya. Pada tahap ini peserta didik aktif terlibat dalam memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian memahami artinya tuliskan visi pembelajaran yang digunakan. Di situ berkesadaran, bermakna dan lain sebagainya. Sampai dengan asesmen pembelajaran. Nanti saya contohkan dulu. Identifikasi kesiapan murid, dimensi dan karakteristik mata pelajaran. Nah ini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Ini contoh RPP atau modul belajar dari model deep learning.